Puisi Semangat Kemerdekaan di Tengah Pandemi, karya Nafa Adenia. Detik ini, bangsa kita telah merdeka. Bangsa besar telah lahir, terwujud dengan semangat para pejuang yang terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata. Namun, sejak engkau datang, kami mengurung diri di dalam rumah, mengunci pintu dan jendela, menutup lumak angin, menutup segala yang terbuka dari rasa takut. Padahal kami tak tahu engkau ada di luar atau di dalam tubuh kami. Tetapi hidup kian membuat kita tak ramah. Banyak yang susah tambah susah. Yang bekerja pun harus dibuat gelisah. Sandang, pangan dan kebutuhan berpacu dengan pembatasan. Mencari kian tak tahu arah dan tujuan. Hingga detik ini, ribuan nyawa telah melayang. Sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya satu kata, merdeka. Tetap semangat, semua pasti ada jalannya. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu dan kita semua kembali beraktivitas seperti biasanya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Medi? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita merayakan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Dan hari ini kita bertemu kembali dalam acara Jauh Silau. Sahabat Medi, suatu momen yang sangat luar biasa, di mana sejarah bangsa Indonesia merebut kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 zaman dulu. Jadi para pahlawan kita sangat luar biasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka rela mengorbankan harta, nyawa, bahkan keluarga untuk Indonesia merdeka. Dan tentunya zaman dulu kita tahu ya, kita baca-baca sejarah. Kalau zaman-zaman dulu kan kita belum hidup ya, belum lahir gitu maksudnya. Jadi kita baca-baca sejarah di mana perjuangan Soekarno dan Hatta serta pejuang-pejuang kemerdekaan lainnya sangat luar biasa untuk bagaimana memerdekakan Indonesia dari para penjajah, mulai dari Belanda, kemudian zaman PKI dan lain-lain. Dimana kalau tidak salah, ini kita langsung singkat aja ya sejarahnya sedikit, bagaimana perjuangan di mana pada 17 Agustus 1945 Soekarno pada pukul 3 dini hari ini menulis teks proklamasi kemerdekaan. Kemudian teks proklamasi ini disusun 2 alinea dan selesai dibuat dalam waktu kurang lebih selama 2 jam aja nih. Dan kemudian setelah tersusun naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Malik untuk diketik nih. Dan Sayuti Malik ini didampingi juga oleh BM Dia, kemudian mengetik naskah proklamasi tersebut. Setelah diketik, kemudian diserahkan kembali ke Bapak Soekarno untuk ditandatangani. Dan akhirnya pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepatnya di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah ini dibacakan dengan suasana yang khidmat. Dan tentunya proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibacakan oleh Soekarno dan Dr. Andes Mohatta. Ini adalah teks dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Seperti itu, luar biasa ya. Ini menjadi suatu
gong yang sangat luar biasa untuk bangsa Indonesia, di mana cukup lama sekali Belanda menjajah Indonesia dan akhirnya di 17 Agustus kita merdeka. Jadi kemerdekaan ini bukan hal yang mudah untuk diraih. Kemerdekaan ini bukan hal yang mudah untuk didapatkan. Perlu perjuangan, perlu tumpah darah yang dilakukan oleh para pahlawan. Terus seperti apa kita mengisi kemerdekaan yang tentunya ini sudah mudah sekali kita dapatkan? Ternyata bukan mudah juga untuk mengisi kemerdekaan. Kita sebagai bangsa Indonesia juga dituntut bagaimana mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Apalagi di tengah pandemi COVID 2 tahun lebih. Kita sudah 2 tahun ini ya, kita tidak merayakan kemerdekaan dengan hal-hal yang barangkali sesuatu yang euforia begitu karena adanya pandemi COVID. Di tahun 2020 kemarin, kemudian dilanjutkan 2021 ini, kita tidak diperbolehkan untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang pesta begitu ya. Yang biasanya kita tahu bahwa biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu selalu kita rayakan dengan hal-hal yang luar biasa, kayak ada perlombaan ya kan, kayak ada lomba panjat pinang, kemudian ada lomba-lomba balap karung dan lain-lain. Tapi tahun ini tidak ada, hanya upacara, bahkan upacara pun kalau kami itu upacaranya secara virtual, mengikuti upacara di Istana Negara misalkan, tetapi kita secara virtual tidak diperbolehkan untuk upacara di kantor. Ya biasanya kita upacaranya di kantor gitu ya. Nah, seperti apa tanggapan dari masyarakat dan harapan mereka di 17 Agustus tahun 2021 ini? Apa harapan mereka di kemerdekaan Indonesia di tengah pandemi? Saya di 17 Agustus ini, semoga kita semua bangsa Indonesia dan pemerintah bersatu melawan COVID-19. Tetap menjadi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan. Dan saya berharap semoga di 17 Agustus ini kita semua merdeka dari COVID-19. Hal yang berkesan di 17 Agustus biasanya kita bisa menonton perlombaan dan pengibaran bendera, tapi selama 2 tahun ini kita banyak berkurang di acara itu karena COVID-19. Dan saya berharap kepada bangsa Indonesia dan pemerintah, mari kita bersatu melawan COVID-19. Selamat hari ulang tahun untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Sebenarnya banyak banget ya harapan yang sebenarnya saya panjatkan. Semoga bangsa ini jauh lebih maju lagi, semoga Indonesia bisa lebih cepat pulih ya dari COVID-19, dari corona, dan semua sektor kehidupan masyarakat bisa kembali dengan normal. Dan yang paling berkesan di 17 Agustus itu banyak banget ya, di antaranya lomba-lomba yang memang membekas banget ya. Saya di 17-an ini, saya berharap pandemi ini segera berakhir dan Indonesia dapat kembali tersenyum seperti sedia kala, kita bisa beraktivitas lagi kayak biasanya tanpa masker. Dan yang paling berkesan di 17-an ini adalah saya selalu pengen ikut lomba tapi nggak pernah ikut jadinya, jadi penonton doang. Itu berkesan banget buat gue. 1945 saya pengennya PPKM itu di Jakarta atau Bekasi atau di yang lain tempat sebagainya itu berakhir gitu, karena udah capek juga ya dengan adanya PPKM, penghasilan menurun, dan pasti kita juga merasa tidak nyaman ya untuk bepergian gitu ya. Dan pastinya semoga COVID ini berakhir, semoga kita juga selalu berpikir positif dan punya pemikiran yang positif agar lebih semangat lagi untuk namanya bekerja dan lain sebagainya. Itu aja sih, keinginan saya cuma satu, tentram, damai, walaupun belum bisa, tapi ingin saya di 17 Agustus ini bisa tetap hidup. Terima kasih banyak. Ya sahabat Medi, Indonesia memang sudah merdeka, tapi ternyata banyak keluarga kita, saudara kita yang mereka belum merdeka gitu. Merdeka dari ekonomi, merdeka dari hal-hal yang lain. Bahkan Indonesia pun saat ini belum merdeka dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi kita sama-sama berharap, kita sama-sama berdoa bagaimana agar pandemi ini segera berlalu begitu ya, sehingga kita sebagai masyarakat bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala dan tentunya bisa hidup layak dan lain-lain. Kita tahu bahwa sekarang masyarakat banyak yang mengeluh gitu ya, banyak yang menderita karena COVID ini. Ada saudara-saudara kita yang tengah menderita COVID, yang tengah dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri dan lain-lain. Kita doakan mereka segera cepat sembuh. Ada keluarga dan saudara-saudara kita yang di luar sana mereka kesusahan, mau makan sehari-hari pun susah gitu. Apalagi mereka yang memang mencari nafkah dengan
mencari nafkah sehari-hari, yang mereka mendapatkan uang pun harian gitu. Kalau mereka nggak kerja, nggak dapat uang untuk dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan lain-lain. Kita berharap segera normal kembali Indonesia dari pandemi COVID. Kita berharap bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia ini akan kembali bahagia gitu ya. Karena ini bukan hanya orang kecil aja, pengusaha aja, atau pedagang aja yang saat ini susah, tapi kita semua, apalagi dilanda PPKM yang mulai dari PPKM darurat, PPKM level 4 dan lain-lain. Ini kita nggak ngerti ya gitu, seperti apa gitu virus corona ini yang luar biasa yang menghantui masyarakat. Tapi saya cuman secara pribadi gitu, banyak di media, entah itu media sosial, media TV dan lain-lain, yang menyampaikan bahwa ribuan masyarakat meninggal dunia, ribuan terpapar COVID, sebesar ribuan bahkan jutaan orang meninggal, kemudian ribuan orang terpapar dan lain-lain. Jadi kayaknya itu berita-berita akan membuat diri kita semakin drop, ya nggak sih? Berita-berita akan semakin membuat kita down dan lain-lain. Jadi sedikit menghindarilah berita-berita yang seperti itu. Bahkan kalau bisa cari berita-berita yang misalkan membuat orang akan sedikit lebih, oh iya ya, ternyata COVID ini memang ada, tapi nggak terlalu yang menakutkan gitu. Kayak misalkan kisah sukses orang yang terpapar COVID tapi sembuh misalkan. Bagaimana caranya? Kemudian kisah-kisah orang yang bisa bangkit di tengah pandemi, walau pandemi mereka bisa sukses gitu. Itu hal-hal yang bisa memotivasi ketimbang berita-berita yang bikin drop dan lain-lain gitu. Ayo dong, kita bangkit, kita bangun kembali. Ini 17 Agustus di 2021, buka lembaran baru kita, buka sejarah baru kita, bagaimana caranya untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Indonesia tercinta kita. Tentunya di dirgahayu kemerdekaan kita ke-76 ini, harapan kita mudah-mudahan Indonesia segera bangkit, dan tentunya bahwa harapan kita sesuai tema dari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 ulang tahun ke-76 ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ayo kita tangguh dan kita tumbuh bersama-sama. Sekali lagi, selamat merdeka Indonesia, dan selamat merdeka untuk kita semua. Segera sembuh Indonesiaku, dan nggak bisa ngomong lagi, pokoknya ulang tahunnya selamat ulang tahun aja deh untuk Indonesia, untuk kita semua yang merayakan di 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Sampai di sini dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Dadah.